Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Arianto, NIM T 2018-1423. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian autentik dan belajar autentik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, autentik memiliki arti dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan, sah. Dari definisi tersebut bisa diartikan belajar autentik yakni pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata dan proyek-proyek yang memungkinkan siswa untuk mengeksplor serta membahas masalah-masalah dengan cara yang relevan sesuai dengan pemikiran mereka. Kemudian pada pembelajaran autentik, di sini pendekatan pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk menggali kemampuan mereka, mendiskusikan serta membangun konsep-konsep hubungan-hubungan yang melibatkan masalah nyata dan proyek yang relevan dengan siswa. Jadi istilah autentik di sini berarti asli, sejati, nyata. Pembelajaran ini dapat digunakan untuk siswa pada semua tingkatan kelas, mulai dari tingkat SD, SMP, atau SMA. Belajar autentik merupakan pendekatan pedagogik yang memungkinkan siswa agar bisa berdiskusi penuh dalam membentuk konsep dan hubungan dalam konteks yang melibatkan dunia nyata. Jadi guru membimbing siswa untuk melakukan diskusi yang relevan sesuai dengan pemikiran siswa, kemampuan mereka berpikir, kemampuan mereka menganalisis. Guru hanya mendorong dan memberi kesempatan mereka untuk bisa lebih mengeksplor lagi. Mungkin itu penjelasan dari saya tentang autentik dan pembelajaran autentik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faridatul Maufiro, NIM T 2018-1422. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kriteria autentik. Yang pertama yaitu pengertian penilaian autentik. Menurut Newman dan Willage, sebagaimana dikutip Marx, penilaian autentik merupakan penilaian tentang aktivitas ketika siswa mengkonstruksi dan menghasilkan pengetahuan dan keterampilan yang bermakna. Sederhananya gini, penilaian autentik itu merupakan penilaian yang bermakna atas hasil belajar siswa untuk ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Adapun jenis-jenis penilaian autentik. Menurut Nurgiantoro, penilaian autentik dapat mencangkup penilaian kinerja, penilaian proyek, observasi, wawancara, portofolio, dan jurnal. Senada dengan itu, menurut Warsoni dan Haryanto, penilaian autentik dapat menggunakan berbagai format penilaian seperti daftar cek atau checklist, jurnal, catatan bacaan harian, portofolio, video permainan peran, pengamatan guru, dan catatan secara anekdot. Di sini ada langkah-langkah penyusunan penilaian autentik. Dalam pembelajaran yang menggunakan penilaian autentik, itu dibutuhkan didaksi yang tulus dari guru sesuai dengan panggilan jiwa sebagai pendidik. Hal ini disebabkan oleh banyaknya tugas yang harus diselesaikan sebagai persiapan untuk menggunakan penilaian autentik. Volume pekerjaan pada tahap persiapan ini melampaui persiapan pada penilaian tradisional. Sebagaimana dikutip Nurgiantoro, mengemukakan minimal 4 langkah yang perlu ditempuh dalam mempersiapkan penilaian autentik. Nah, keempat langkah di sini dimaksud dimodifikasi seperlunya oleh penulis sebagaimana tampak dalam uraian berikut. Yang pertama itu menentukan standar. Yang kedua itu penentuan tugas autentik. Yang ketiga penentuan aspek dan kriteria penilaian. Dan yang terakhir yaitu pembuatan rubrik. Nah, rubrik di sini berisi skala penyekoran untuk penilaian kinerja siswa pada setiap aspek penilaian.
Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Misriani, NIM T 2018-1424. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis penilaian autentik yang harus dilakukan oleh guru. Yaitu yang pertama, penilaian sikap. Penilaian sikap ini bisa melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, dan jurnal. Yang kedua yaitu penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini dilakukan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Dan yang ketiga penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini bisa dilakukan melalui penilaian kinerja, penilaian proyek, penilaian produk, penilaian portofolio. Yang pertama yaitu penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini guru dapat melakukannya dengan meminta para peserta didik menyebutkan unsur-unsur tugas yang akan mereka gunakan untuk menentukan kriteria penyelesaiannya. Nah, yang kedua, penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh para peserta didik melalui penilaian proyek. Penilaian proyek ini bersentuhan dengan aspek pemahaman, mengaplikasikan, dan penyelidikan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian atas kumpulan artefak yang menunjukkan kemajuan dan dihargai sebagai hasil kerja dari dunia nyata. Dan yang terakhir yaitu penilaian tertulis. Penilaian tertulis bisa berbentuk uraian atau esai, menuntut peserta didik mampu mengingat, memahami, mengorganisasikan, menerapkan, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, dan sebagainya atas materi yang sudah dipelajari. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.